Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada minggu yang dahulu kita membicarakan rukun puasa. Disebutkan bahwa rukun puasa ada dua macam. Yang pertama adalah niat. Niat itu merupakan kelakuan hati. Adapun yang di mulut kita mengucapkan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, itu adalah sunat. Tapi yang ianya di dalam hati sahjaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Waktunya mulai orang azan maghrib. Mulai azan maghrib itu sudah boleh berniat sampai imsak atau 10 menit sebelum azan subuh. Itu waktu berniat. Dan disunatkan pula kita berniat pada malam pertama bulan Ramadan, niat sahjaku puasa 1 bulan Ramadan penuh karena Allah Ta'ala. Sahjaku puasa 1 bulan Ramadan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Itu sunat malam pertama diniatkan demikian. Kemudian rukun puasa yang kedua, tarku mufattir, meninggalkan yang membatalkan puasa. Nah, itu rukun yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apa-apa. Yang membatalkan puasa itu yang pertama riddah. Riddah artinya apa? Memutuskan Islam, baik dengan niat atau perkataan atau perbuatan. Murtad artinya. Baik dengan niat. Misal waktu puasa seseorang ini dalam hatinya ada bergeritik, jakanya ada orang menyuruh aku bakafir, dalam hati bergeritik demikian. Nah, sudah kafirnya, sudah murtad. Puasa batal kalau perhatian puasa. Atau dengan perkataan. Contohnya banyak nih, ada dalam kitab spesial ngarannya Qawati'ul Islam. Itu kitab yang memuat khusus yang bisa memutuskan Islam seseorang. Perkataan contohnya, kalau aku ada mengambil itu aku wani keluar pada agama Islam. Padahal ini ada ma'anu. Nah, ini murtad. Kalau perhatian puasa demikian batal puasanya. Atau dengan perbuatan. Nah, perbuatan seperti misalnya sujud kepada matahari, sujud kepada berhala. Nah, itu termasuk perbuatan. Kalau demikian waktu puasa murtad, puasanya otomatis batal. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketiga membatalkan puasa adalah gila. Gila walau lahzah, walaupun sekejap gilanya itu, otomatis ini batal puasa. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-igma was sukru idza amma jami'an nahar. Yang membatalkan puasa yang keempat itu adalah gila babi atau mabuk sepanjang siang, batal puasanya. Kalau mabuknya 1 mat saja
kada apa-apa. Atau gila babinya satu mata aja kada apa-apa juga. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah al-jima, bersetubuh, membatalkan puasa. Yang keenam yang membatalkan puasa wusulu ainin min mampadin maftuh ilal jauh, sampainya benda dari lubang terbuka ke dalam rongga. Sampainya benda dari lubang yang terbuka ke dalam rongga. Lubang terbuka berapa buting kita bisa? Lubang telinga kiri kanan, lubang hidung 2 buting kiri kanan, mulut lawan kubul dubur, itu lubang 5 macam yang terbuka. Nah kalau ada benda-benda yang sampai ke situ, ke dalam rongga, itu membatalkan puasa. Kalau mata kada termasuk, misal kalimpanan batal lah puasa, kada masuk, kada batal itu. Kenapa? Karena mata bukan lubang yang terbuka. Orang bersuntik bulan puasa batal lah, kada batal. Kenapa? Karena memasukkan kada di lubang yang terbuka. Kecuali suntikan ini untuk menganyangkan, nah itu batal. Suntik kanyang itu batal. Dan ada batas-batasnya. Talinga, misal masuk benda ke dalam talinga, itu kada tentu batal, ada batasnya. Bila sudah sampai ke gandang talinga, di dalam telinga ada gandangnya, bila tercocoknya itu meringap. Nah bila sampai ke situ hanyar batal, mau dimuharani aja kada batal. Hidung tuh ada batasnya. Batasnya khaisum itu bila kemasukan banyu kita belangsangan. Nah sampai ke situ batal. Mau dimuhara hidung sini aja kada apa-apa. Mulut ada batasnya. Batasnya di mana mulut itu? Makhraj kita menyambat kha. Nah di sini kita tenggorokan artinya. Bila sampai ke situ ada benda masuk, nah itu batal. Di kubul atau dubur itu ada batasnya. Batasnya di mana kubul dubur itu? Batas senang kada wajib dibasuh bila kita beristinja. Kita beristinja itu kada batal puasa. Tapi bila kita membasuh sesuatu yang kada wajib dibasuh, nah itu batal puasa. Memasukkan benda lewat batasnya. Nah ini masalah yang paling banyak. Umpamanya kita mandi perahatan puasa, mandi bakubui, mandi kepala bakubui on banyu, lalu kemasukan banyu dalam telinga, apakah batal puasanya atau kada? Mandi bakubui kepala sehingga masuk banyu ke dalam telinga, apakah batal puasa atau kada? Tergantung mandinya. Kalau itu mandinya mandi yang diperintahkan, seperti mandi junub umpamanya, atau mandi hendak pergi ke sembahyang Jumat, mandi kepala kan, tak masuk banyu kada sengaja ke telinga, nah kada batal puasanya, kada batal puasanya. Tapi kalau mandinya mandi nang kada diperintah oleh agama, mandi berdingin-dingin aja, bakubui kepala nah, ke telinga masuk, nah itu batal puasanya. Lawan mandi benyalam di betong banyu, no benyalam mandi, kemasukan banyu batal, walaupun mandi junub, walaupun mandi nang diperintahkan.
Jadi lain beda antara mandi benyalam melawan mandi bakubue kepala. Kalau mandi bakubue kepala kemasukan talinga kada apa-apa asal mandinya mandi yang diperintah, mandi sunat atau mandi wajib. Kalau benyalam betang banyu, nah itu masuk banyu ke talinga mandi nang wajib kah mandi nang sunat tetap batal puasa. Yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah al-istimna, mengeluarkan air mani dengan apapun caranya, sengaja mengeluarkan air mani. Nah itu membatalkan puasa. Yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan isi perut, muntah, sengaja muntah. Kalau kita sengaja memuntahkan isi parut ini, keluarnya pada parut, tabulik kada tabulik batal puasa. Tabulik kah nang dalam pulang atau kada kah tetap batal puasa kalau sengaja memuntahkan. Tapi kalau kita kada sengaja memuntahkan, muntah sorangannya, itu kada batal, amun kada tinang termasuk pulang ke dalam. Nah ini bedanya, orang nang menyengaja muntah batal puasa. Muntah sengaja dimuntahkan batal, walaupun kada tabulik ke dalam tenggorokan tetap batal. Tapi kalau orang muntahnya itu kada sengaja, kada kau maarit lagi muntah, nah amunnya rasa kada tabulik ke dalam rongga, kada batal puasanya. Nah jadi rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa tadi, 8 macam yang membatalkan puasa. Nah kemudian lagi sunat puasa, artinya bila kita lakukan ini puasa kita bertambah nilai pahalanya. Yang pertama ta'jilul fitir iza tayakkanal ghurub, menyegerakan berbuka bila sudah yakin tenggelam matahari. Menyegerakan berbuka puasa itu sunat kalau sudah yakin tenggelam matahari. Amun kada yakin jangan. Menyegerakan buka, umpamanya ragu-ragu ini buka kah sudah hari ini, orang ini belum kah, nah ragu-ragu buka harana tontong inya buka puasa hanyar orang bang, nah ini puasanya batal, puasanya batal. Lain hal kalau kita ragu-ragu imsak, ini imsak kah belum kah, imsak kah belum kah, ragu-ragu mas aku belum ini minum. Kalau ini sudah imsak, nah tuh kada apa-apa, ada apa-apa nih tuh. Nah jadi ada perbedaan antara ragu-ragu berbuka puasa dan imsak. Sunat menyegerakan berbuka puasa bila sudah yakin matahari tenggelam. Yang kedua sunat bersahur. Ngaran sahur itu nang kayak apa? Sahur itu artinya makan atau minum mulai tengah malam sampai mendekati imsak. Itu sahur. Makan kah minum kah barang aja, itu sunat. Kemudian lagi sunat puasa juga melambatkan sahur. Jangan bersahur pukul 2 kesungsungan,
Pukul 3 masih kesungsungan. Pukul 4 sahur. Itu sadang. Tapi jangan terlalu lambat benar pulang sahur, parak imsak sudah. Bihaitsu la yabhusu ta'khir. Disunatkan kita melambatkan sahur, tapi jangan sampai lambat benar. Ya pukul 4 tuh masih sampai, masih luas. Kemudian lagi disunatkan berbuka itu atas rutab. Rutab tuh ada di sini, kurma masak sepanggal. Kurma sepanggal hijau, sepanggal abang. Itu jakanya kau buka puasa dengan lawan itu. Amunnya itu kadada pabusrin, busur. Busur ini kurma nang masih hijau sebagian. Kadada juan itu patamrin, hanya tamar, kurma nang habang sebagian atau hirang sebagian. Kadada juan itu pamai zam-zam, air zam-zam. Kadada jua pamain, banyu putih. Kadada jua pahulwin, sesuatu nang manis, nang kada dimasak oleh api. Anggur misalnya, mangga manis. Kadada jua sesuatu nang manis nang dimasak lewat api. Nah, apa kira-kira? Wihlam manis. Itu iritannya. Yang kelima disunatkan berdoa. Doa yang biasa masyhur sudah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba az-zama wa batalladil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai an taghfirali. Apabila berdoa ini tasarah sebelum buka puasa atau sesudah buka puasa. Arti sebelum buka puasa itu apa maksudnya? Berbunyi dauh, nah Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bis cap makan. Mun imbah makan mah kayak apa? Imbah makan kurma sebiji hanyar Allahumma laka sumtu. Jangan makan nasi. Kelambatan doanya. Sunat puasa lagi apa? Tabtirus saimin, membuka akan puasa orang lain. Ini pahalanya luar biasa. Dan kadang-kadang dihurupi lawan napa-napa. Misalnya orang ada mau unjuk duit, nah atau mau unjuk gula, ini sagan orang berbuka puasa. Tahu-tahu habis bulan Ramadan, tersisa lagi ada gulanya. Boleh kan ini diberiakan ke yatim? Ada boleh. Kenapa? Karena pahalanya lebih ganal membukakan orang berbuka puasa. Boleh dijual, duitnya segan nukar Quran dibagi-bagi, kada boleh juga. Karena pahalanya masih kalah lawan membukakan orang puasa. Jadi gula itu ditahan sampai tahun dulu gini bulan Ramadan hanya dipakai. Kayak itu aturannya. Karena pahalanya kadang-kadang lebih tinggi daripada itu. Pahalanya lebih tinggi daripada lagi. Itu paling tinggi pahala sudah membukakan orang puasa. Sunat puasa juga al-ightisal minal janabah qabla al-fajar. Mandi janabah sebelum imsak. Sunat. Al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan, termasuk sunat juga mandi tiap malam bulan puasa sesudah maghrib. Nah, sudah maghrib mandi sunat. Memelihara sembahyang tarawih sunat. Sembahyang witir sunat. Membaca Al-Quran sunat.
memperbanyak sembahyang sunat, sunat juga, memperbanyak amal saleh, artinya pahalanya berlipat ganda. Mengintai-ngintai malam Lailatul Qadar, berbuka atas yang halal, mengintai berbuka atas yang halal. At-tausi'ah 'alal 'iyal, memberikan keluasan pada keluarga. Misal yang biasa anak diberi 1.000 sehari, kalau Ramadan 2.000. Tausi'ah 'alal 'iyal. Biasa memberi bini sehari misalnya ongkos 10.000, kalau Ramadan 20.000. Tausi'ah 'alal 'iyal, itu sunat. Kemudian lagi tarakul lagwi wal musyatamah, meninggalkan yang sia-sia dan cela-mencela. Bawa wadaan, baca celaan, bahu-huwalan di bulan puasa. Meninggalkan itu adalah sunat. Artinya mendukung untuk menambah nilai pahala puasa. Nah, kemudian lagi yang perlu kita ketahui adalah makruhatus saum, yang dimakruhkan pada waktu puasa. Pertama, al-alaq. Alaq ini adalah mengunyah-ngunyah sesuatu. Ini kunyah-kunyah nang apakah dimuntungnya nang kada berasa apa-apa kada dikunyah. Mengunyah sesuatu untuk menimbulkan liur. Dikunyah kita beliur tagok liurnya. Mengurangi haus. Asal jangan menimbulkan rasa, dan nang dikunyah itu jangan sampai tahambur di muntung. Kalau tahambur batal itu tagok itu. Yang kedua, makruh juga merasai makanan. Sedangkan masinnya, sedangkan manisnya dirasai sedikit diilat, nah itu makruh. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat boleh aja. Misal pajang menyerungi orang buka puasa, binian pas merasai, sedangkan masinnya kadang merasain itu aja boleh aja. Asal diluak kena imbahnya, yang ditaguk. Makruh. Yang ketiga makruh besongo. Bulan puasa besongo makruh. Nang menyongo sama makruh juga. Makruh juga meluak banyu sesudah buka puasa. Ini kan buka puasa kita ambil buka puasa banyu putih. Oh, kumur diluak, nah itu makruh. Mestinya diminum karena ada berkah puasa di situ. Nang kalima al-ghusl bil inlimas, mandi bernyalam. Mandi bernyalam makruh. Walaupun mandi janabah atau mandi sunat, apalagi mandi sekedar berdingin-dingin, makruh. Bernyalam itu sebukan awak nah dalam banyu sampai ke kepala. Nang keenam asiwak ba'da zawal, bersiwak sesudah tergelincir matahari, sesudah azan zuhur, jangan bersiwak lagi. Dan lagi makruh juga banyak kenyang dan gurih. Makruh artinya makan sahur tuh gancang pada biasa, besangu. Nah itu makruh. Jadi makan sahur tuh kayak makan biasa, kayak makanan kita kada bulan puasa kayak apa? Kayak itu bang, jangan menganyangi pada itu, makruh. Wan naum makruh, banyak guring. Puasa 12 jam, 8 jam guringnya aja, makruh. Wal khaut fi ma la ya'ni, dan berbuat sesuatu yang kada bermanfaat. Kenapa kada bermanfaat? Nah, itu. Yang kedelapan, tanawulus syahawatil mubahat minal masmumat awil mubsarat awil masmuat, mendengari
mengambil sesuatu syahwat-syahwat yang dibolehkan seperti harum-haruman. Nah, belum puasa berminyak harum, makruh. Belum puasa melihat pemandangan-pemandangan yang indah, jangan, makruh juga. Atau mendengari hal-hal nang nyaman, nang indah, bulan puasa itu makruh juga, ditahan semua itu. Nah, kemudian lagi yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya kada batal, pahalanya nang batal. Artinya apa? Puasanya gugur kewajibannya, tapi kada dapat nilai. Nah, yang pertama adalah al-ghibah, kita menyambati orang. Menyambat orang. Mendengarkan Pak sama. Jangan nak menyambat orang, jangan nak mendengari orang yang menyambat orang. Sekali kita gibah pada waktu puasa, sudah ada pahala lagi puasa kita. Namun wajib kita meneruskan puasa. Wajib meneruskan puasa. Yang kedua namimah, anjur atar. Anjur atar dengan tujuan merusak, itu namimah. Anjur atar dengan tujuan merusak, itu namimah. Yang ketiga al-kadzib, berdusta. Berdusta waktu puasa sudah ada pahala lagi puasanya, walaupun sekali. Yang keempat an-nazar lima la yahrum aw lima la yahillu bi syahwatin, memandang kepada sesuatu yang haram atau memandang yang halal tapi bersyahwat. Memandang sesuatu yang diharamkan walaupun kada ada syahwat tetap membatalkan pahala puasa. Memandang sesuatu yang diharamkan walaupun kada ada syahwat, batal pahala puasa. Jadi kada kau orang puasanya juuk-juuk, jalan-jalan nggak situ kamari, besokan berjalan nak buka puasa berjalan kada kawa. Kenapa? Karena bisa kada kau menahan mata daripada melihat yang diharamkan. Ini puasanya nol, kada napa-napa. Wajib meneruskan puasa, namun pahalanya kada ada. Atau memandang nang halal, memandang bini halal, tapi ada syahwat. Nah, timbul syahwat, timbul ada keinginan untuk bersetubuh, maksudnya kayak itu sudah membatalkan pahala puasa. Yang kelima al-yaminul kadzibah, orang bersumpah dusta, itu sudah jelas. Yang terakhir qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi, perkataan-perkataan yang sifatnya dosa atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya dosa, itu menggugurkan nilai pahala puasa. Nah, jadi sudah tahu kita rukun puasa sudah, membatalkan puasa sudah, sunat-sunat puasa sudah, makruhnya sudah, yang membatalkan pahala puasa sudah juga. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun ini.